Mesir adalah negara yang unik. Negara ini terkenal dengan piramid, mumi, sphinx. Tetapi jangan lupa Mesir adalah negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. Dan tentu saja punya sejarah Islam yang kuat yang ditandai dengan masjid-masjid indah dari zaman dulu. Selamat datang dalam perjalanan sejarah yang menakjubkan di Mesir. Hari ini, kita akan menjelajahi keindahan dan sejarah Masjid Muhammad Ali Pasha. Masjid ini sengaja dibangun oleh Muhammad Ali Pasha di tahun 1830 hingga 1848, untuk mengenang Tusun Pasha, putra tertuanya yang meninggal pada tahun 1816. Untuk membangun masjid tersebut, beliau mengundang sejumlah insinyur dari Prancis dan Italia untuk merancang masjid ini. Di antara ide cemerlang yang dikemukakan para insinyur yang mendirikan Masjid Muhammad Ali Pasha adalah pemilihan lokasi yang unik, yakni di puncak benteng Salahuddin Al-Ayyubi yang berada di pinggiran kota Kairo. Dengan dipilihnya lokasi tersebut, panorama di sekitar benteng tersebut pun menjadi benar-benar berubah. Rekonstruksi Masjid Muhammad Ali Pasha dimulai pada tahun 1830 atau sekitar 7 abad setelah berdirinya Citadel atau benteng dan selesai tahun 1848. Pasha merupakan gelar untuk penguasa yang meliputi sebuah negeri di bawah Kesultanan Ottoman. Pengaruh Muhammad Ali menandakan akhir dari warisan Kesultanan Mamluk di Mesir. Masuk ke dalam masjid, kita akan menemukan keindahan arsitektur Ottoman yang detail. Kaligrafi artistik dan ukiran yang rumit menceritakan kisah warisan Islam yang kaya. Ruang salat berada di bawah kubah-kubah yang terdiri atas satu kubah utama yang berada di tengah dan 4 kubah berukuran menengah sedang, serta 4 kubah kecil yang mengapit kubah utama. Bagian langit-langit puncak kubah dari dalam, dihiasi ukiran geometris dengan 4 pojok yang terukir kaligrafi 4 nama Khulafaur Rasyidin. Dinding ruang sholat diberi celah-celah yang dihias dengan kaca patri berwarna-warni dan pilar-pilar pualam yang tidak membuat ruangan masjid tersebut terasa sempit. Di samping pilar-pilar utama terdapat juga pilar pualam ramping yang menyangga atap dan kubah-kubah kecil. Selain cahaya alami, sistem pencahayaan masjid ini disinai oleh lampu-lampu gantung raksasa di bagian tengah ruang salat. Lampu-lampu gantung raksasa tersebut diberi bingkai lampu-lampu gantung listrik yang memiliki ukuran lebih kecil dengan bola-bola kristal yang indah dan menawan yang terdapat di sekelilingnya. Keberadaan ornamen dan lampu-lampu kristal pada bagian ruang salat ini memberi kesan gaya barok. Suatu gaya arsitektur yang tumbuh setelah masa Renaissance yang begitu syarat dengan dekorasi dan ornamen, termasuk dengan bangunan mimbarnya. Langit-langit tinggi dan kubah megah menciptakan siluet masjid yang ikonik. Saat matahari terbenam, cahaya merah keemasan memeluk masjid, menciptakan pemandangan yang luar biasa indah. Masjid Muhammad Ali secara umum dibangun dengan mengadopsi gaya masjid dinasti Utsmaniyah. Bangunan masjid dengan 2 buah menara tinggi yang ramping dan runcing seperti sebuah pensil, mengapit kubah utama dan sejumlah kubah kecil di sekitarnya. Tinggi kedua menara ini mencapai 82 meter. Sementara itu, bagian kubahnya dibuat megah dan tinggi, mirip dengan Masjid Hagia Sophia di Istanbul, Turki. Masjid Muhammad Ali memiliki banyak nama lain, di antaranya adalah Masjid Alabaster karena sebagian besar dilapisi dengan marmer alabaster. Kadangkala juga disebut sebagai Masjid Al-Marmari merujuk kepada bahan marmer yang mendominasi bangunan masjid ini. Masjid ini memancarkan keanggunan yang menawan. Tak salah bila Kairo dijuluki sebagai kota 1000 menara. Kota ini memang bertabur menara-menara masjid indah dari berbagai era kekuasaan yang silih berganti menguasai Mesir. Saking tingginya lokasi masjid ini, ketika sudah berada di sana, pengunjung dapat melihat hampir seantero kota Kairo, beserta sungai Nil dan piramida di kejauhan dari halaman masjid. Masjid ini dengan segala keistimewaannya secara otomatis menjadi landmark kota Kairo. Ya Rabbi bil
المصطفى